Halo dengan Bang Review di sini. Jadi ini merupakan laptop terbarunya Huawei ya, si MateBook D15, harganya 12 jutaan, baru aja launching. Ya, jadi kalau aku browsing speknya di Jagadmaya, ini speknya mirip-mirip kayak si MateBook D15 Reborn versi global, tapi di sini speknya sedikit beda ya. Bedanya adalah GPU-nya integrated pakai Intel UHD 620. Ya, tapi prosesornya tetap pakai si Intel Core i5 ya, generasi ke-10, RAM-nya 16GB, SSD 512GB. Spek yang tergolong mumpuni kalau dipakai buat kerjaan office sama ya multimedia ringan lah. Anyway, jadi laptop ini bisa ngapain aja. Jadi ketika dibuka doi ini, bagian dalamnya sedikit mirip kayak MacBook Pro generasi lawas ya. Tapi yang paling bikin beda dan eye-catching tentu adalah layarnya yang berbezel tipis. Tipis banget di bagian kiri, kanan, dan atas. Apakah itu doang kelebihannya? Berikut full reviewnya. Sektor body aku cukup demen ini, chassisnya klaimnya metal ya. Tapi metalnya kerasa tipis, nggak setebal kayak metal yang ada di apa jenenge MacBook Pro. Walaupun begitu terasa solid, bagian bawahnya ini ketika ditekan-tekan kayak gini, diangkat tuh tidak bunyi kriuk-kriuk ya. Sebelumnya aku pernah nge-review laptop, katanya metal kalau diangkat-angkat bunyi kriuk-kriuk. Ini tidak ya, di sini lebih solid. Ketebalan bodinya juga termasuk tipis, 16,9 mm, bobotnya cuma sekitar 1,5 kiloan doang. Ya, untuk laptop dengan ukuran layar 15,6 inch ini termasuk compact ya. Hup. Habis itu untuk ini kelengkapan port-portnya ya, bagian kanan ada 2 buah USB 2, sama ada audio jack juga, dan sisi sebaliknya ada sebuah HDMI, sebuah USB 3, serta ada sebuah USB Type-C multifungsi, terutama ya buat dipakai ngecas ya. Sekedar info, chargernya itu wujudnya kayak charger smartphone ya, dimensinya kayak gini, termasuk kecil juga, dan tentunya bisa dipakai buat ngecas smartphone ya smartphone Huawei misalnya. Nah, yang paling aku demen ya, silakan kalian lihat cuplikan ini dan cari di mana letak webcamnya. Webcamnya ternyata ngumpet ya, modelnya pop-up, tinggal ditekan wae maka akan nongol. Ya, webcam dengan kemampuan kayak gitu tentu cukup spesial ya. Tentunya menambah privacy ya, mengingat di zaman WFH ya, work from home zaman now, orang pada pakai webcam buat ngezoom dan ini itu segala macam. Kadang orang suka lupa matiin kameranya pas lagi meeting ya. Kan nggak lucu ya kalau misal lagi me time terus tiba-tiba nggak sengaja webcamnya masih hidup dan ditonton oleh para teman-teman sekalian secara live ya. Ya, apalagi sampai viral ya. If you know what I mean. Minum dulu. Kemudian wujud webcam pop-up kayak gitu tentu juga bisa meminimalisir dampak dari serangan hacker misalnya ya, yang mengambil alih webcam secara diam-diam. Ya, amit-amit hackernya udah nembus webcam kita, terus dia pengen ngintip ya, at least dapat ekstra proteksi karena webcam di sini ketutup gitu ya. Ya, jadinya hackernya gagal ngintip. Untuk kualitas webcamnya nothing special, resolusinya di maksimum HD 30 fps doang. Dan yang aneh adalah webcamnya ini nggak bisa dipakai buat Windows Hello ya, alias buat login pakai wajah. Nggak tahu kenapa, mungkin karena webcamnya ngumpet tadi, I don't know. Seharusnya sih bisa ya. Ciluba. Oke, jadi ini webcamnya si Huawei MateBook D15 ya. Sedikit awkward karena ya kita harus natap webcamnya di bawah sini ya kan, biasanya ada di atas sini, jadinya kalau lagi meeting mungkin matanya jadi nggak fokus ke lawan bicara. Oke, kualitasnya kayak gini, audionya seperti ini, tes 1 2 3 bla bla bla. Dan fingerprint sensor tentu ada. Fingerprint sensornya ini ada di permukaan tombol powernya ya, tinggal disentuh aja. Proses nganlocknya juga cukup cepat. Habis itu layar ya, layarnya seperti yang bilang tadi, ukurannya 15,6 inch, termasuk gede ya. Ini podo karo layare MacBook Pro andalanku buat bikin video ya. Tapi ini layarnya lebih memanjang dikit ya. Ini rasionya 16:9. Dan di sini bezelnya juga lebih tipis ya. Jadi spek layarnya ini IPS, resolusinya FHD, layarnya yang matte juga udah ada anti glare-nya pastinya, terus reproduksi warna, viewing angle cukup baik lah. Maksimum brightness-nya juga ya cukupan lah kalau penggunaannya cuma di indoor ya. Dan untuk kegiatan office nonton ya udah mumpuni. Kabar baiknya terdapat ini ya, sertifikasi TUV Rainland pada layarnya sehingga ya lebih nyaman di mata. Habis itu keyboard, jadi keyboardnya ini
asik buat dipakai ngetik ngebut ya. Tapi ada minusnya, yaitu keyboardnya tidak ada backlightnya. Jadi kalau gelap-gelapan ya nggak ada lampunya yang nyala ya dari keyboardnya. Jadi masalah kalau aku sih enggak ya, karena ya aku kalau ngetik tidak ngelihat keyboard ya, langsung ngetik gitu aja pakai 10 jari, karena ya maklum saya sudah pro. Sombong. Ya buatku pribadi ya nggak terlalu masalah, tapi sebagian orang tentu jadi masalah ya kalau sukanya kerja di area gelap-gelapan. Dan yang namanya keyboard dengan backlight itu sebenarnya udah menjadi fitur standar zaman now, tapi entah kenapa di sini absen. Habis itu touchpad ya, touchpadnya termasuk kecil ya untuk ukuran layar 15,6. Atau karena aku kebiasaan pakai MacBook Pro aja ya yang touchpadnya segede gaban. Tapi buat navigasi, scrolling, nunjuk-nunjuk sana-sini terasa presisi, kagak licin atau terlalu lemot, ya responsif lah. Kemudian untuk fungsi kliknya terdapat di area 3/4 touchpadnya ya, dengan feel yang rada awkward khas laptop Windows lah. Speaker ya, jadi lubang speakernya ada di bawah sini sama situ ya. Karakter audionya lumayan, dominan pada frekuensi mid yang terdengar jernih, bassnya malu-malu, sampelnya sebagai berikut. Nah sekarang bicara soal performa ya, Intel Core i5 dengan RAM 16GB perpaduan jeroan kayak gitu tentu enak buat multitasking ya, RAM-nya ini gede. Jadi kencanku sama doi yaitu sering pakai browsing dengan banyak banget tab yang dibuka ya, sekalian ngetik script review ini aku ketik di sini ya. Habis itu sambil dengerin Spotify juga pakai speakernya. Untuk aktivitas tersebut kira-kira aku bisa dapetin battery life sekitar 7 jaman ya. Power mode-nya tentu di better performance dan ini ya masih cukup awet lah. Experience-nya ketika aku pakai buat kerja terbilang nyaman, multitasking turah-turah berkat RAM-nya yang gede, putaran fan-nya juga tergolong sunyi, dan ya putaran fan-nya tentu akan full load ketika dipakai ngegame. Dan ngomong-ngomong soal ngegame, apakah laptop ini bisa dipakai buat ngegame? Ya masih bisa ya, game-game ringan tapi. Dan objek grafiknya tentu rada diturunin ya. Game yang aku tes yaitu Dota, jadi doi bisa berjalan dengan lancar pada opsi grafik medium, FPS-nya stabil di angka 30-an aja. Dan ya untuk jeruan kayak gini aku rasa ya untuk kegiatan office sudah sangat optimal. Untuk multimedia ya bisa sedikit-sedikit misalnya ngedit video ya, ngedit videonya di resolusi FHD ya, jangan 4K pastinya. Dan berikut skor-skor benchmarknya ya kalau kalian kepo dengan angka-angka. Habis itu fitur yang sangat spesial ya, terutama para pengguna smartphone Huawei. Sayangnya aku belum pegang smartphone Huawei lagi ya, jadi belum bisa ngetes. Tapi di sini ada yang namanya Huawei Share. Jadi intinya kalau kalian punya smartphone Huawei tinggal ditaruh aja di atas sini, kemudian tampilan layar sang smartphone akan muncul di layar laptopnya dan sekaligus kita bisa mengoperasikan langsung via laptopnya ya, mengoperasikan smartphone-nya. Tentunya bikin lebih praktis dan produktif, untuk kopas gambar juga tinggal drag and drop doang. Aku pengen jajal sebenarnya, tapi aku lagi nggak pegang smartphone Huawei. Ya mungkin nanti kalau ada produk baru Huawei, kalau ini belum aku jual bakal aku cobain dulu. Oke, Huawei MateBook D15 edisi Intel. Indomie telur. Bukan Indomie telur. Garing ya, garing. Jadi kalau ngeliat harganya dengan overall spek dan fitur yang diberikan, aku rasa agak mahal. 12 jutaan ya, tapi ya lumayan sih. Ini sale perdana kabarnya dapat bonus tablet apa jenenge, MatePad T ya, sama tas senilai total 1,8 jutaan ya, nggak tahu ya ini promonya nyampe kapan. Semoga promonya lama ya, biar kalian yang pengen beli pada kedapatan. Silahkan dibeli aja kalau kamu butuh laptop yang nyaman buat dipakai kerja, terutama berkat layarnya yang gede 15 inch, keyboardnya yang comfy, RAM-nya yang lega, enak buat multitasking, terus webcam yang tersembunyi guna menambah privacy. Ya privacy di zaman now tuh harganya mahal ya. Oh ya, sama kalau kamu adalah pengguna smartphone Huawei, ya fitur Huawei Share-nya tadi tentu akan sangat berfaedah untuk mendampingi kalian ya guna meningkatkan produktivitas.
Ya wes gitu ya reviewnya, thank you for watching ya, jangan lupa untuk like-nya kalau kalian terbantu sama video ini, follow juga IG sama Twitter Bang Review, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Ada sate lewat, pas banget ya aku lagi lapar.